Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ayu Landari, NPM 2131050049, Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya membuat tugas dari mata kuliah Gerakan Sosial Keagamaan yang diperintahkan oleh dosen Ibu Dr. Haji Siti Badiah, MAG, selaku tugas UTS dengan menjelaskan materi makalah masing-masing kelompok tetapi dikerjakan secara individu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori-teori sosial keagamaan. Yang pertama yaitu membahas menurut Research Mobilization Theory. Teori mobilisasi ini bersumber dari daya asumsi jika dalam masyarakat muncul ketidakpuasan, maka akan memunculkan suatu gerakan sosial. Dalam teori ini, faktor yang ada di dalam teori ini tersebut mencakup beberapa organisasi atau pencangkupan semua organisasi, dan di dalamnya adanya kepemimpinan yang akan menjadi sebuah faktor yang mendorong dan menghambat sebuah keberhasilan gerakan sosial. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata karena teori ini, teori yang membahas mobilisasi sumber daya manusia, merupakan salah satu bagian dari teori dari semua gerakan teori yang baru. Karena munculnya gerakan sosial baru ini ditandai dengan semakin beragamnya pelaku gerakan sosial. Gerakan sosial tersebut tidak lagi bersumber dari ketidakpuasan buruh dan petani. Namun, gerakan sosial ini mencakup muncul dari golongan yang bersifat horizontal, seperti mahasiswa maupun mahasiswi, kalangan profesional, dan perempuan. Beberapa isu yang hendak dicapai diantaranya seperti hak asasi manusianya, demokratisasi perempuan, lingkungan hidupnya, maupun ketidakadilan yang membuat studi-studi gerakan sosial ini bergeser dari terpusatnya menjadi penyebaran ke berbagai pusat-pusat yang disiplin. Apalagi di pusat yang disiplin tentang keilmuan, baik di kalangan akademis maupun pelaku perubahan. Berarti bahwa gerakan sosial ini hanya berupa reaksi atau sesuatu yang bersifat spontan terhadap keluh kesah dan bentuk perilaku kolektif lainnya. Gerakan sosial juga tergantung pada suplai sumber dayanya, apalagi yang mempengaruhi material seperti waktu, uang, maupun struktur organisasi yang sudah ada. Selanjutnya membahas value added theory. Menurut Schmeisser, perilaku kolektif terbentuk oleh 6 faktor yang berlangsung secara berurutan. Masing-masing tahap memberikan nilai maupun tambahan bagi terbentuknya tahap berikut. Yang pertama, menurut Schmeisser, perilaku kolektif terbentuk adanya 6 faktor yang berlangsung secara berurutan. Masing-masing tahap ini memberikan nilai maupun tambahan bagi bentuknya. Tambahannya itu sebagai berikut. Yang pertama, struktural strain ataupun yang bisa diartikan ketegangan struktural. Ketegangan, adanya tekanan, adanya stres yang dialami oleh beberapa orang maupun beberapa kelompok orang. Yang kedua, growth and speed of a generation belief. Hal tersebut bisa diartikan sebagai berkembang dan menyebarnya suatu kepercayaan umum tingkah laku seorang masyarakat yang berbeda-beda. Terus selanjutnya participating factor, maupun bisa diartikan faktor-faktor yang mendahului, yaitu terjadinya suatu peristiwa yang meningkatkan atau memicunya sebuah emosi secara publik. Selanjutnya ada mobilization of participant, atau bisa diartikan sebagai mobilisasi partisipan. Penggerakan sejumlah orang untuk mendukung maupun tindakan yang akan direncanakan. Terus yang terakhir, operation of social control, atau bisa diartikan sebagai berlangsungnya kontrol sosial, yaitu upaya untuk mencegah atau meletusnya sebuah perilaku yang berdampak kolektif. Selanjutnya ada emergent norm
perspektif. Kellyanne mengklaim bahwa perilaku kolektif ini tidak dapat dipahami kecuali ada beberapa ciri khas yang dapat dikaitkan dan dijelaskan. Yang pertama, kita harus menjelaskan bagaimana orang-orang bisa melampaui, melewati, dan mengembangkan pola-pola institusionalnya yang sudah ada. Yang kedua, kita harus menjelaskan perilaku atau tindakan yang kontras dengan sikap dan pendekatan yang memadai terhadap perilaku kolektif tersebut. Harus menganalisis bagaimana persepsi gagasan orang tersebut dan perasaan yang dirasakan oleh dampak yang dimunculkan oleh orang tersebut. Ketiga ini, kita harus menjelaskan fakta bahwa orang bertindak secara kolektif dan bukan sendirian maupun secara operasional, karena kita membutuhkan orang yang berdampingan yang bisa menilai diri kita dan bisa memberikan masukan. Selanjutnya ada assembling perspective. Sosiologi interaksionis Kurt MC Pyle pada tahun 1991 mengembangkan bahwa perspektif ini diperkaitkan oleh sistem lain untuk memahami perilaku kolektif yang menganggap bahwa individu di dalam kecerdasan sebagai makhluk rasional berbeda dengan teori-teori sebelumnya, karena teori ini hanya memfokuskan kembali perhatian dari perilaku kolektifnya ke tindakan kolektif lainnya. Bahwasanya ketika diingat, perilaku kolektif ini adalah pertemuan yang tidak dilembagakan, sedangkan tindakan kolektifnya didasarkan pada kepentingan bersama. Teori yang dikemukakan oleh MC Pyle berfokus pada proses yang berkaitan dengan perilaku orang banyak. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai teori gerakan sosial keagamaan. Tujuan membuat video ini tadi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah gerakan sosial keagamaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.